Video kali ini kita kembali belajar pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menggali pokok informasi dari gambar tentang keadaan cuaca. Sebuah informasi dapat disampaikan melalui gambar. Untuk memperoleh informasi dari gambar, sebaiknya kita juga mempelajari simbol-simbol yang menjadi tanda perintah, peringatan, ataupun larangan. Saat melihat informasi dari sebuah gambar, amatilah gambar secara saksama. Bagian latar belakang objek utama pada gambar juga perlu diamati supaya kita memperoleh informasi yang lebih jelas. Latar belakang objek utama yang perlu kita amati tercangkup dalam pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana terkait gambar. Ayo perhatikan contoh berikut. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Setelah mengamati gambar, informasi yang diperoleh dari gambar di samping adalah pada pagi hari, cuaca sedang turun hujan. Jonas pergi ke sekolah diantar oleh kakak. Saat hujan, suhu lingkungan menurun, menjadi lebih rendah dan udara akan menjadi lebih dingin. Ayo perhatikan gambar berikut. Amatilah gambar secara saksama. Menurutmu, apa informasi pada gambar berikut ini? Menceritakan informasi tentang keadaan cuaca dalam teks percakapan. Informasi tentang keadaan cuaca dapat disampaikan, salah satunya dengan teks percakapan. Pada teks percakapan, terdapat 2 atau lebih tokoh yang bercakap-cakap. Informasi yang disampaikan dapat menjadi bahan percakapan masing-masing tokoh. Jika berperan sebagai penyimak percakapan, perhatikan apa yang disampaikan masing-masing tokoh dengan saksama. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan contoh berikut. Contoh informasi tentang keadaan cuaca. Esok hari, sebagian besar wilayah Bogor berpotensi hujan ringan. Kota Semarang pada pagi hari berawan. Siang hingga sore hari mendung. Pada malam hari terjadi hujan ringan. Contoh menceritakan informasi dalam teks percakapan berdasarkan informasi di atas, yaitu ayah berkata, "Bagaimana perakiraan cuaca esok hari, Jo?" Jody berkata, "Di daerah Bogor, sebagian besar akan hujan ringan ya." Ayah kembali berkata, "Bagaimana dengan perakiraan cuaca di kota kita?" Jody berkata, "Pada pagi hari berawan, siang hingga sore mendung, pada malam hari terjadi hujan ringan." Menemukan pokok-pokok informasi dari teks lisan tentang keadaan cuaca di Indonesia. Sebuah teks lisan terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf mengandung minimal 1 pokok informasi. Pokok informasi dapat terletak pada awal, tengah, maupun akhir paragraf. Pokok informasi dapat kita ketahui dengan cara membaca secara cermat setiap kalimat yang terdapat dalam paragraf. Ayo simaklah teks berikut. Matahari dan awan. Matahari dan awan
telah menjalin persahabatan sejak lama. Mereka saling berbagi suka maupun duka. Suatu hari, matahari terlihat sedang kesal. Matahari berkata, "Aku tidak akan mengeluarkan sinar terikku untuk bumi." "Mengapa begitu, teman?" tanya awan. "Aku kesal kepada manusia," jawab matahari. "Mengapa kamu kesal kepada manusia?" tanya awan. "Mereka sering tidak disiplin dan bertindak sesuka hatinya. Aku suka membangunkan manusia di pagi hari, menggunakan sinarku yang lembut. Namun, mereka tetap tidak mau bangun. Saat siang hari, mereka malah bermain. Padahal saat itu, sinarku sedang terik. Seharusnya mereka beristirahat di rumah saja. Sinar terikku dapat membuat kulit mereka terbakar," jelas matahari. "Manusia tidak bermaksud seperti itu, teman. Sinar terikmu membuat cuaca menjadi cerah. Jadi, manusia ingin memanfaatkan cuaca cerah untuk bermain," ucap awan. Matahari terlihat menyimak ucapan awan. Setelah dipikir-pikir, ucapan sahabatnya itu ada benarnya. Coba kamu bayangkan, jika kamu terus bersembunyi di balik tubuhku, hujan akan turun sepanjang hari. Manusia menjadi sulit untuk menjalankan aktivitasnya. Jadi, mereka ingin bermain saat engkau menampakkan wajahmu, jelas awan kembali. Matahari mengangguk, menyadari ucapan sahabatnya tersebut. Kini, matahari tidak kesal lagi. Matahari kembali menunjukkan sinarnya agar manusia bisa beraktivitas seperti biasanya. Kita sudah menyimak teks matahari dan awan. Sekarang, kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan teks. Mula-mula, kita baca pertanyaan dengan saksama. Kemudian, kita cari jawaban pertanyaan di dalam teks. Kita bisa menuliskannya seperti contoh berikut. Pertanyaan pertama, siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut adalah matahari dan awan. Pertanyaan kedua, apa yang membuat matahari kesal? Jawabannya, matahari merasa kesal karena manusia sering tidak disiplin. Pertanyaan ketiga, apa yang telah dilakukan manusia sehingga matahari kesal? Jawabannya, yang dilakukan oleh manusia sehingga matahari kesal adalah sering bertindak sesuka hatinya. Pertanyaan keempat, seandainya kalian menjadi matahari, apa yang akan kalian lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin? Jawabannya, jika saya menjadi matahari, saya akan tetap menyinari bumi. Karena sinar matahari sangat dibutuhkan oleh manusia dan bumi. Kata-kata khusus tentang keadaan cuaca. Informasi dapat kita tuliskan dalam bentuk teks dengan tema tertentu. Setiap tema yang kita tuliskan informasinya pasti memiliki kata khusus. Kata khusus merupakan istilah yang maknanya berkaitan erat dengan tema dan informasi dalam teks. Makna kata khusus dapat dipahami dengan cara banyak membaca teks dengan tema yang sama. Selain itu, kamu juga dapat mencari maknanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Apa arti dari kata khusus yang dicetak tebal dalam kalimat berikut? Cuaca hari ini berawan, sehingga lingkungan terasa sejuk. Kata-kata khusus tentang keadaan cuaca. Sebuah teks terdiri atas susunan kalimat
yang bisa memberikan informasi baru kepada kita. Untuk bisa memahami teks secara keseluruhan, kita harus memahami semua makna kata atau istilah yang menyusun setiap kalimat. Jika kita menemukan istilah yang belum kita pahami maknanya, kita bisa menandai atau mencatat istilah tersebut. Setelah itu, kita dapat mencari makna dari istilah tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ayo perhatikan contoh kata-kata khusus yang berkaitan dengan keadaan cuaca berikut. Kata sejuk dan awan tebal berkaitan dengan berawan. Kata dingin dan petir berkaitan dengan keadaan cuaca hujan. Kata gelap dan awan hitam berkaitan dengan keadaan cuaca mendung. Kata panas dan kata terik berkaitan dengan keadaan cuaca cerah. Ayo perhatikan contoh membuat kalimat yang berkaitan dengan cuaca berikut. Kata sejuk, contoh kalimatnya, saat cuaca berawan, udara menjadi sejuk. Kata awan tebal, contoh kalimatnya, awan tebal mulai menutupi cahaya matahari. Kata dingin, contoh kalimatnya, udara menjadi dingin saat hujan turun. Kata petir, contoh kalimatnya, hujan sangat deras disertai dengan petir. Kata panas, contoh kalimatnya, udara terasa sangat panas di siang hari. Kata terik, contoh kalimatnya, saat siang hari, matahari bersinar sangat terik. Kata gelap, contoh kalimatnya, saat cuaca mendung, awan menjadi tampak gelap. Kata awan hitam, contoh kalimatnya, awan hitam menandakan cuaca mendung. Membuat daftar kata-kata khusus tentang keadaan cuaca. Kita sudah belajar mencari informasi dari teks tentang keadaan cuaca. Kita dapat menemukan kata-kata khusus yang berkaitan dengan keadaan cuaca. Kita juga dapat menemukan kata-kata khusus dari teks yang dibacakan oleh guru atau teman kita. Arti kata-kata khusus dapat dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Perhatikan contoh berikut. Kata berawan mempunyai arti diliputi oleh awan. Contoh kalimatnya, cuaca berawan ditandai dengan sinar matahari tertutup oleh awan. Menentukan arti kata yang berhubungan dengan cuaca. Arti kata awan yaitu kelompok butiran air, es, atau keduanya yang tampak mengelompok di atmosfer. Arti kata hujan, titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Arti kata matahari, titik pusat tata surya berupa bola, berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi di siang hari. Arti kata mendung yaitu awan yang mengandung hujan. Arti kata petir, kilatan listrik di udara, disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia.
Menggali pokok informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita dapat membacanya secara cermat. Dengan membaca cermat, kita akan lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ayo perhatikan contoh berikut. Simaklah teks berikut dengan cermat. Keadaan cuaca di sekitar kita dapat berubah setiap waktu. Misalnya, jika hari ini cerah, besok keadaan cuaca dapat berubah menjadi mendung. Begitupun sebaliknya, jika hari ini hujan, besok keadaan cuaca dapat berubah menjadi cerah. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat menemukan informasi dalam teks tersebut. Informasinya adalah cuaca di sekitar kita dapat berubah setiap waktu. Menggali informasi dari teks percakapan tentang perubahan cuaca. Informasi tentang perubahan cuaca dapat kita peroleh dari teks tulis. Kita bisa memperoleh informasi tentang perubahan cuaca dari teks percakapan. Simaklah teks percakapan berikut dengan cermat. Jonas berkata, "Kemarin hujan deras sekali. Sekarang cuaca berawan. Apakah hari ini akan turun hujan ya?" Ayah berkata, "Hari ini bisa saja turun hujan. Meskipun sekarang cuaca berawan. Mungkin malam nanti akan turun hujan." Jonas berkata, "Berarti cuaca bisa berubah setiap waktu ya, Yah?" Ayah berkata, "Benar Jonas, cuaca dapat berubah setiap saat. Kemarin sepanjang hari hujan, tetapi hari ini hanya berawan. Bisa saja nanti malam turun hujan." Jonas berkata, "Sekarang aku paham. Perubahan cuaca dapat terjadi pada hari yang berbeda, tetapi juga dapat terjadi pada hari yang sama." Informasi yang dapat kita peroleh dari teks percakapan tersebut yaitu cuaca dapat berubah setiap saat. Coba kamu sebutkan satu informasi lagi berdasarkan teks percakapan tersebut. Menemukan makna kata-kata yang terdapat pada teks tentang perubahan cuaca. Kata-kata yang terdapat pada teks tentang perubahan cuaca perlu kita pahami maknanya. Pemahaman tentang makna kata akan memperjelas informasi yang kita peroleh. Misalnya, informasi tentang perubahan cuaca dapat kita ketahui karena kita memahami makna kata cuaca. Ayo simaklah teks berikut. Pengaruh cuaca terhadap kondisi tubuh manusia. Keadaan cuaca tidak hanya berdampak pada lingkungan, akan tetapi keadaan cuaca juga sangat berpengaruh pada kondisi tubuh manusia. Pengaruh cuaca terhadap kondisi tubuh manusia antara lain sebagai berikut. Pertama, memicu alergi. Alergi dapat disebabkan oleh udara dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin sehingga dapat memicu alergi. Yang kedua, meningkatkan suasana hati. Suasana hati dapat dipengaruhi oleh cuaca yang cerah. Saat cuaca cerah, langit terlihat indah. Langit yang indah membuat hati senang, sehingga
lebih semangat untuk beraktivitas. 3. Meningkatkan kualitas tidur. Saat cuaca berawan, udara terasa sejuk. Angin pun juga bertiup pelan, sehingga membuat kita tidur dengan nyenyak. 4. Memicu dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi tubuh saat kehilangan banyak cairan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar sangat terik. Akibatnya, udara terasa sangat panas, sehingga menyebabkan kita mudah kelelahan dan dehidrasi. Berdasarkan teks tersebut, kita akan mencari makna kata dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Contoh makna katanya yaitu kata cuaca. Arti menurut kamus, keadaan udara pada satu tempat tertentu. Kemudian kata cerah, artinya terang. Kata berawan, artinya diliputi awan. Kata sejuk, artinya terasa dingin dan segar. Menemukan informasi dari teks lisan tentang perubahan cuaca. Kita dapat berlatih menemukan informasi dari teks lisan dengan cara mendengarkan teks yang dibacakan guru atau temanmu. Pada saat guru atau temanmu membaca teks tentang perubahan cuaca, catatlah pokok-pokok informasi yang terdapat pada teks tersebut. Meringkas informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Kita dapat menemukan berbagai informasi dari sebuah teks. Kita pun dapat menuliskan kembali informasi-informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Untuk menyingkat isi teks, kita dapat meringkasnya. Meskipun singkat, ringkasan tetap tersusun oleh kalimat efektif. Ingat kembali hal yang perlu diperhatikan saat membuat kalimat efektif. Berikut ini adalah cara meringkas teks dari pokok-pokok informasinya. Yang pertama, kita harus membaca teks dengan cermat. Selanjutnya, cermatilah pokok-pokok informasi setiap paragraf. Selanjutnya, tambahkan kalimat yang lebih menjelaskan pokok informasi di setiap paragraf. Menyajikan informasi dalam bentuk gambar atau bagan. Banyak peristiwa yang terkait dengan perubahan cuaca. Misalnya, proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan merupakan siklus air di bumi. Siklus air tersebut dapat disajikan dalam bentuk gambar atau bagan. Kita dapat menemukan informasi yang diperoleh dari gambar atau bagan. Ayo perhatikan gambar bagan berikut ini. Berikut ini adalah contoh menuliskan informasi dalam bentuk bagan. Pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia adalah judul dari sebuah teks. Selanjutnya, cuaca cerah atau udara panas. Kemudian, cuaca hujan atau udara dingin. Selanjutnya, pada cuaca cerah, ada informasi yaitu menjemur pakaian, banyak mengeluarkan keringat, dan memakai pakaian yang dapat menyerap keringat. Pada cuaca hujan atau udara dingin, mengandung informasi petani bercocok tanam, tidak banyak mengeluarkan keringat, kemudian memakai pakaian yang tebal. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 3,
muatan pelajaran bahasa Indonesia. Peta pikiran dari teks tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Informasi dari teks dapat disajikan dengan menggunakan peta pikiran. Demikian juga informasi tentang perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Peta pikiran adalah jaring-jaring peta yang berisi informasi yang ada di dalam teks. Berikut adalah contoh peta pikiran tentang hujan. Hujan adalah turunnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi. Hujan bermanfaat untuk sumber air tawar di permukaan bumi, menyuburkan tanaman dan tempat hidup makhluk hidup. Hujan berasal dari uap air yang mengalami pendinginan. Menggali informasi dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita dapat menggali informasi dari teks dengan membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks yang kita baca. Sebagai contoh, teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kegiatan sehari-hari ada yang dilakukan di dalam rumah dan ada di luar rumah. Misalnya berkebun, bersepeda, berolahraga di lapangan, dan bermain di taman bermain. Kegiatan di dalam rumah misalnya memasak di dapur, menonton televisi, mengatur rak buku, dan membersihkan kamar tidur. Jika cuaca cerah, kita dapat melakukan kegiatan di luar rumah dengan leluasa. Namun, jika cuaca berubah menjadi hujan, kegiatan di luar rumah sebaiknya dihentikan. Ayo simaklah teks berikut. Kegiatan keluarga pada hari Minggu. Pada hari Minggu, seluruh anggota keluarga Lani berkumpul di rumah. Ayah, ibu, Lani, dan adik bangun pagi, walaupun hari libur. Seperti biasa, pada hari Minggu, mereka berolahraga pagi bersama. Hari cerah, mereka dapat melakukan kegiatan di luar dengan leluasa. Informasi berdasarkan teks tersebut yaitu, hari cerah, seluruh anggota keluarga Lani dapat melakukan kegiatan di luar dengan leluasa. Menuliskan kembali isi teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita akan belajar menuliskan kembali isi teks yang telah kita baca. Caranya, bacalah teks secara keseluruhan dengan cermat. Kemudian, tuliskan pokok informasi yang ditemukan pada setiap paragraf. Setelah itu, tambahkan kalimat-kalimat penjelas pada setiap pokok informasi. Sekarang, kita akan belajar menuliskan pokok-pokok informasi teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi. Pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi. Paragraf ke-1. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Kita sering mengalami cuaca pagi hari berbeda dengan cuaca pada malam hari. Kadang-kadang dari pagi sampai siang cuaca cerah. Menjelang sore hari, cuaca berawan, bahkan mendung. Perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu. Paragraf kedua. Perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi. Misalnya, transportasi udara. Informasi tentang cuaca sangat diperlukan dalam transportasi udara. Pesawat dapat tertunda penerbangannya
karena keadaan cuaca yang tidak memungkinkan. Berdasarkan teks tersebut, maka pokok informasi pada paragraf pertama yaitu cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Selanjutnya, pokok informasi pada paragraf kedua, perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi udara. Makna kata yang terdapat pada teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Sebuah teks dapat dipahami informasinya karena kita memahami makna kata-kata yang terdapat pada teks tersebut. Ketika membaca teks, ada kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya. Namun, ada juga kata-kata yang belum kita ketahui maknanya. Kita dapat mengetahui makna kata dengan mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ayo perhatikan contoh berikut. Pada saat cuaca cerah, matahari bersinar terang. Suhu udara terasa panas. Tubuh kita mudah berkeringat. Kita juga mudah merasa haus. Kita perlu minum air putih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh. Air di dalam tubuh harus cukup agar terhindar dari dehidrasi. Contoh kata yang ingin kita cari maknanya yaitu kata cerah dan kata dehidrasi. Kata cerah artinya terang, dan kata dehidrasi artinya kehilangan cairan tubuh. Melengkapi teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih. Percakapan dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di rumah, sekolah, perpustakaan, atau tempat bermain. Kalimat teks percakapan terkadang ada yang belum lengkap karena ada kata yang dihilangkan. Gunakan kata yang tepat untuk melengkapi teks percakapan tersebut. Ayo simaklah teks percakapan berikut. Made berkata, "Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Uni?" Uni berkata, "Halo, ini saya Uni. Siapa ini?" Made berkata, "Hai Uni, aku Made." Uni berkata, "Hai Made, ada apa?" Made berkata, "Uni, aku baru saja menonton perakiraan cuaca di televisi. Sore ini diperkirakan akan berawan dan mendung di daerah kita." Uni berkata, "Oh ya? Wah, padahal sore ini kita berencana main sepeda keliling kampung." Made berkata, "Iya, maka dari itu kita batalkan saja rencana sore ini. Kita bisa melakukannya esok atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun hujan." Uni berkata, "Baiklah Made, tidak apa-apa. Kita bisa bermain di lain waktu saat cuaca cerah." Made berkata, "Oke Uni, sampai jumpa besok di sekolah ya." Uni berkata, "Iya Made, sampai jumpa." Menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Kamu dapat menceritakan pengalamanmu berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman dapat diperoleh dengan kejadian yang dialami atau dengan membaca teks. Sebelum bercerita, kamu sebaiknya menuliskan cerita tersebut.
Saat bercerita, sampaikan cerita pengalamanmu dengan percaya diri. Berikut ini adalah contoh menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca. Cuaca di rumahku sering berubah tak menentu. Pada pagi hari hingga sore, cuaca cerah. Namun, saat malam hari, tiba-tiba cuaca berubah menjadi hujan. Perubahan cuaca yang terjadi tiba-tiba membuat kondisi tubuhku menurun. Aku pun terserang penyakit flu. Ibu mengajakku pergi ke dokter untuk memeriksakan diri. Setelah selesai diperiksa, dokter memberi saran untukku. Dokter menyarankan agar aku selalu menjaga kesehatan tubuh saat cuaca hujan, seperti makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih, olahraga, dan istirahat yang teratur. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 4, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menemukan informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Ayo ingat kembali, setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita dapat membacanya secara cermat. Dengan membaca cermat, kita akan lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Menemukan pokok-pokok informasi berkaitan dengan musim di Indonesia. Untuk mengidentifikasi pokok-pokok informasi, bacalah teks dengan cermat dan tandai kata-kata yang penting. Yang kedua, setelah itu, kamu dapat menuliskannya kembali menjadi sebuah kalimat yang berisi informasi dari teks tersebut. Ayo simaklah teks berikut. Posisi geografis Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis khayal tengah bumi. Salah satu dampak dari posisi tersebut, dalam satu tahun, Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Berdasarkan teks di atas, pokok-pokok informasi dari teks tersebut adalah salah satu dampak dari geografis Indonesia yang berada tepat di garis khatulistiwa adalah Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Menceritakan kembali percakapan yang diperagakan. Informasi dari percakapan dapat diceritakan kembali kepada orang lain. Untuk dapat menceritakan kembali informasi dengan lengkap dan jelas, kita sebaiknya mengidentifikasi terlebih dahulu topik yang dibicarakan. Informasi penting dicatat supaya dapat disampaikan kembali dengan lengkap dan jelas. Ayo simaklah teks percakapan berikut. Fitri berkata, "Wah, kakak sudah pulang ya? Bagaimana tadi kunjungannya ke BMKG?" Kakak berkata, "Iya Pit, kakak baru saja sampai. Menarik sekali kunjungan hari ini. Kakak tadi dijelaskan tentang pengaruh perubahan iklim di Indonesia loh." "Apa itu perubahan iklim, Kak?" "Kamu pernah merasakan cuaca yang berubah secara tiba-tiba, Pit?
Nah, perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang terjadi dalam waktu puluhan tahun dan tercatat secara statistik, Pit. Oh, jadi perubahan cuaca yang tiba-tiba adalah salah satu akibat dari perubahan iklim ya, Kak? Benar, Fitri. Selain mengubah pola cuaca, perubahan iklim juga menyebabkan meningkatnya kejadian badai, mencairnya es di kutub, dan meningkatnya permukaan air laut di daerah tropis karena meningkatnya suhu bumi. Ternyata cukup mengkhawatirkan ya, Kak, pengaruh perubahan iklim. Adakah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi akibat perubahan iklim ini, Kak? Tentu ada. Supaya akibat perubahan iklim tidak semakin parah, kita harus merawat lingkungan sekitar. Misalnya, dengan mengurangi polusi udara, menanam pohon, serta tidak menebang pohon sembarangan. Berdasarkan teks percakapan tersebut, salah satu informasi penting yang ada di dalam teks yaitu perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang terjadi dalam waktu puluhan tahun dan tercatat secara statistik. Berikutnya, coba kamu temukan informasi penting yang lain berdasarkan teks percakapan tersebut. Menemukan makna istilah khusus. Untuk dapat menemukan istilah khusus, kamu dapat membaca teks dengan cermat dan menandai kosakata yang berkaitan dengan tema teks. Makna istilah khusus tersebut dapat kamu temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikut adalah contoh makna kata atau istilah khusus. Ingat, kamu dapat mencari makna kata atau istilah khusus dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Makna kata cuaca. Yang pertama, meliputi wilayah tertentu saja. Kedua, dapat diamati dalam waktu singkat. Ketiga, dipengaruhi kelembaban udara dan suhu. Selanjutnya musim. Meliputi wilayah yang cukup luas. Kemudian, dapat diamati dalam hitungan bulan. Selanjutnya, dipengaruhi oleh kondisi cuaca dalam waktu dan jarak tertentu. Selanjutnya, istilah khusus atau makna kata iklim. Iklim yang pertama meliputi wilayah yang luas. Kedua, dapat diamati dalam hitungan tahun. Ketiga, dipengaruhi oleh letak suatu wilayah. Menuliskan pokok-pokok informasi. Sebuah teks tersusun dari paragraf-paragraf yang mengandung pokok-pokok informasi. Setiap pokok informasi dapat dituangkan dalam satu kalimat utama dalam paragraf. Kalimat utama diperjelas oleh kalimat-kalimat pendukung dalam paragraf yang sama. Setiap paragraf terdiri dari minimal 3 kalimat. Mendiskusikan pokok informasi dari teks yang disusun. Pokok informasi yang kamu tuliskan dalam teks tersebut belum tentu sama dengan yang temanmu tuliskan. Hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan pemikiran kalian sebagai penulis. Untuk memperkaya pengetahuan, kalian dapat mendiskusikan pokok informasi berdasarkan teks yang sudah kalian susun. Dengan cara berdiskusi, kalian akan dapat memahami sudut pandang penulis lain.